Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Pagi ini mari mendengar firman Tuhan dan merenungkannya dari Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 32. Semoga menjadi panduan kita di hari ini. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini orang yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak orang yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Gagal paham. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, kegagalan untuk memahami maksud seseorang memang acap terjadi. Seringkali kita gagal untuk memahami apa yang dimaksudkan ketika orang berbicara. Tetapi mengherankan karena kadang-kadang kita sudah merasa tahu padahal apa yang dimaksudkan orang lain berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, ternyata kita menemukan bahwa kegagalan dalam memahami kemesiasan Yesus terjadi semakin besar di kalangan orang-orang Yahudi. Beberapa orang yang menyaksikan pengajarannya di Bait Allah menduga bahwa para imam kepala Yahudi telah mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. Kalaupun benar, apakah ada bukti konkret bahwa Yesus adalah Kristus? Gagal paham terjadi di kalangan pemimpin agama. Mereka menyadari kemesiasan Yesus tetapi menolaknya untuk percaya kepadanya dan mengakuinya bahwa Dia adalah Mesias. Lebih parah lagi, mereka menyuruh penjaga Bait Allah menangkap Yesus ketika orang banyak mulai percaya bahwa Ia adalah Kristus. Tidak hanya itu, mereka juga salah mengerti perkataan Yesus. Saudara-saudaraku, gagal paham dua kelompok ini terjadi karena mereka terarah kepada hal-hal lahiriah dari Yesus. Orang banyak hanya fokus pada asal-usul Yesus yang adalah anak tukang kayu. Yesus dikenal oleh banyak orang Yahudi pada masa itu. Hal utama yang mereka tahu tentang Yesus adalah bahwa Ia anak Yusuf tukang kayu, datang dari keluarga yang biasa saja, bila tidak hendak disebut miskin dan tidak mendapatkan pendidikan tinggi. Karena itulah ketika dalam satu kesempatan mereka mendengar dan melihat Yesus mengajar di Bait Allah yang begitu menakjubkan, mereka memang heran. Dan keheranan itu mereka lakukan adalah karena mereka mendengar isi pengajaran Yesus. Ia mengajar dengan terus terang dan luar biasa. Bukan saja isinya yang luar biasa, melainkan juga keberaniannya dalam menyampaikan hal tersebut. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Ia adalah Yesus. Ia adalah Kristus Mesias yang diutus oleh Tuhan. Namun mereka tak percaya bahwa Ia adalah Kristus. Bahkan mereka menuduhnya kerasukan setan. Saudara-saudara, para pemimpin agama pun salah memahami perkataan Yesus secara harafiah. Alasan lainnya karena mereka tidak mengenal Bapa. Hal itu terlihat dari perkataan Yesus, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Hal itu juga terekspresi dari perkataannya kepada para pemuka agama, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Hal yang sama terjadi dan menjadi alasan pada masa sekarang ini dari orang-orang yang gagal paham terhadap Yesus. Banyak orang menjadi tidak percaya kepada Yesus karena mata rohani mereka tertutup. Untuk mengenal Yesus butuh kerendahan hati, supaya upaya akademis untuk memahami Yesus
sebagai Mesias akan gagal. Hanya mereka yang membuka hati secara penuh kepada Yesus yang akan memahaminya. Upaya apapun dalam hal akademis untuk memahami Yesus pasti akan gagal jikalau kita tidak merendahkan diri untuk sungguh-sungguh memahaminya. Karena itu kita harus tekun memang dan serius mempelajari Alkitab secara utuh agar kita tidak gagal paham memahaminya. Alkitab adalah sumber tertinggi dalam memahami Yesus Kristus. Dan selanjutnya pertanyaan yang penting bagi kita sekalian adalah, sungguhkah kita percaya padanya? Sebab banyak orang yang sudah tahu dan memahami isi Alkitab tapi belum tentu ia percaya kepadanya. Kalau berdiskusi ia memang tahu segala sesuatunya. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mendua hati, bahkan sama sekali menolak Dia sebagai Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, pada saat itu iman kita akan diuji tatkala kita diperhadapkan pada peristiwa-peristiwa yang penuh dengan kesukaran. Kepercayaan pada Yesus dapat dilihat bukan ketika orang sedang mengalami kesukaan, melainkan ketika mengalami kesukaran karena berbagai-bagai penderitaan. Pada saat itu iman, kepercayaan kita pada Yesus diuji. Percayakah kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita? Jangan-jangan memang susah untuk percaya dan mudah untuk membacanya dalam kitab-kitab suci. Dan karena itu saudara sekalian, mari kita merendahkan diri untuk membaca Alkitab, bukan untuk pengetahuan semata, melainkan untuk mengalami pengenalan yang sejati akan Allah. Sebab sejatinya Allah akan memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi bagi mereka yang rindu untuk mengenalnya. Saudara-saudaraku, hanya jika kita datang kepada Dia, mempelajari perkataannya, barulah kita tahu dari mana Dia berasal. Setelah kita menjalankan perintahnya, barulah kita tahu siapa yang mengutus Dia. Setelah kita percaya kepada Dia, barulah kita tahu pengharapan terapa yang dimiliki di dalam Dia yang memiliki tempat di sebelah kanan Allah, Bapa di dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberikan kita hati yang digerakkan oleh Roh Kudus sendiri untuk datang kepada Yesus. Hati yang mentaati Yesus, hati yang ingin sekali menyenangkan hatinya. Sehingga iman dan pengharapan yang diarahkan kepada Yesus akan semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus saudara sekalian menolong kita untuk memahami dan menerima sabda ini. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami membuka mata kami dan kami sudah menelusuri kitab Injil Yohanes sampai pada pagi ini. Kiranya apa yang telah kami baca pagi ini menolong kami untuk semakin bertekun membaca dan mempelajari firman-Mu. Dan kiranya kami semakin dimotivasi oleh kasih yang kudus untuk membawa jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun jikalau kadang-kadang kami gagal paham terhadap maksud Tuhan datang ke dalam dunia ini. Mohon ampun kalau kadang-kadang kami gagal paham terhadap semua karya dan pekerjaan-Mu yang Engkau lakukan bagi anak-anak-Mu ini. Ampuni kami ya Tuhan karena kadang-kadang tak mengerti bahwa sesungguhnya Engkau sedang ada di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami sadari ataupun tidak kami sadari. Pada pagi ini kami serahkan pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Mereka yang bersedih Tuhan hiburkanlah. Mereka yang sedang sakit Tuhan buka jalan supaya mereka sehat kembali. Sebab Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang memiliki pengharapan yang buntu, tak melihat jalan keluar apapun dari persoalan yang mereka hadapi saking beratnya. Tuhan, tolonglah mereka. Dimanapun mereka berada, buka mujizat-Mu ya Tuhan untuk menolong mereka, agar mereka menyaksikan dari mulut mereka bahwa benar Engkau adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang datang ke dalam dunia ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah yang sedang mencari tempat-tempat perguruan tinggi. Berkati mereka sedang mencari pekerjaan. Berkati mereka sedang mencari Tuhan. Supaya semakin hari semakin banyak orang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Fokus kepada bagaimana Tuhan menilai hidup kami, bukan bagaimana orang lain menilai hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengar doa kami pagi ini kami serukan dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.